akhaza min ghairihi bi tariqin jaizin, apabila seseorang mengambil dari orang lain dengan jalan yang boleh. Apa yang dia ambil, ma zanna hillahu, apa yang dia kira itu halal, wa huwa haramun batinan, dan ternyata itu haram secara batin. Dia mengambil dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, yang boleh, seperti beli atau dikasih. Apa yang dia kira itu halal, padahal binafsil amri fil waqi itu adalah perkara yang suatu yang haram. Seperti dia membeli suatu barang, ternyata secara zohir dia kira itu halal, punya dia sendiri. Kemudian barang bengkok, ternyata yang dia beli itu adalah barang bengkok. Apa hukumnya? Fa in kana tafsir, fa in kana zahirul ma'khuzi minhu al khaira lam yutalab fil akhirah. Kira itu punya orang dan harganya normal, arak dengan jual gas, mutparan YP mutbelin. Apa hukumnya? Kan tidak sah secara batin, secara akhirat. Tetapi dia nggak tahu secara duniawi, dia kira itu halal. Maka jika adalah secara zohir yang diambil daripada itu ada satu kebaikan, nyata ngambil niki memang dia secara zohir dia solah, dia dirang maling, dia dirang baik barang dengan lam yutalab fil akhirah, maka dia tidak akan ditutup besok di akhirat. Itu salah orang yang mendagang itu, orang yang memberi itu. Wa illa jika tidak baik, sudah nyata orang terkenal, orang itu orang maling, orang ini, orang tidak baik, tapi dia hanya seuzon saja, hanya seuzon saja diandalkan, dia membeli tanpa memverifikasi, maka itu besok akan dituntut tuliba bil akhirah. Kenapa kamu membeli sesuatu yang barang bengkok? Kamu tidak menelitinya sebelumnya. Qaulul Baghawi, sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Baghawi. Namun barang haram mau ketahuan dia sah. Kalau kita tahu itu barang haram, tidak sah jual belinya. Karena syarat jual beli tadi adalah milkun lahu ailil ba'i. Kalau kita tidak tahu secara zohir, dan secara zohir dia itu baik, kita walaupun tidak sah, tapi karena kita berhusnuzon dan orangnya memang baik zohirnya, maka besok di akhirat kita enggak dituntut, walaupun itu tidak sah dia beli. Tapi kalau kita tahu dia itu jelek, dia ini tidak kita beli saja karena murahnya, kita akan berurusan juga besok di akhirat. Walau ishtara ta'amahu fi zimmah, dan jikalau secara utang, wa qadha min haramin, kemudian disaur dari sesuatu yang haram. Nabi hukum nikah dengan berutang, menyaur isi sesuatu yang haram. Dia terima apa tidak? Namun dia terima, burung disaur barang lakunya ada kan haram. Fa'in aqbadahu lahul ba'i'u biridahu qabla tawfiyatis samani, jika aqbadahu menyerahkannya makanan itu, jika maka itu dia serahkan lahu ailil mushtari bagi pembeli, biridahu dengan ridho pedagang,
qabla tawfiyatis samani, sebelum pembeli menyerahkan harga, hullalahu akluhu, halal dia memakan makanan tersebut. Dia mau beli barang dan barang makan itu diserahkan oleh pedagang, ridho dia memberikan ini makanannya, silahkan. Belum dibayar karena bayarnya akan utang, nanti bayarnya dari yang dia tahu barang itu haram bayarannya, tapi belum dia terima, dia makan barang itu, halal bagi pembeli itu memakan makanan itu, walaupun dia nanti akan membayar dengan sesuatu yang haram, tapi belum dibayar, belum dia terima, belum taufiah, belum ditunaikan harganya, halal pedagang pembeli itu makan itu. Au ba'daha, atau setelahnya, setelah dibayar, ma'ilmihi anna haramun, padahal dia mengetahui bahwasanya bayaran itu adalah harta yang haram, halal ayadun, halal juga dimakan oleh makanya yang dibahas itu bukan uang harga itu, ini haram uangnya ini. Ada pedagang jual makanan, ini mana makanan, saya beli makanan ini utang, ya saya terima ini, saya makan ini, apapun saya makan halal, walaupun saya akan nanti membayar dengan haram. Atau sudah saya bayar ini uangnya, uang haram, dan dia tahu itu haram, dia terima, ada kan haram-haram memang kepeng, maka makanan yang saya makan ini tetap halal, uang ini haram, tapi makan ini sudah menjadi halal karena dia memberi saya ridho, makanannya kan halal, dia jual kepada saya dan dia ridho menyerahkan maka itu kepada saya, halal saya makan. Saya berikan uang, dia mau menerima uang saya, padahal uang itu uang haram, ya urusan dia. Tapi masalah saya makan ini halal. Wa illa, jika tidak, atau jika tidak, wa illam ya'lamil ba'i'u anna samana haram, jika pedagang tidak mengetahui bahwa uang yang saya berikan itu uang haram, haruma, maka haram saya makan. Haram orang yang beri itu untuk makan makanan tersebut. Ila ayyubri'ahu, sampai pedagang itu membebaskannya. Nah, dia ketembak kepeng, aneh, kebeng muah, dia kepeng, maka halal yang dia makan. Au yufihi min halin, atau dia bayar dari harta yang halal. Qalahu syekhuna, ini yang dikatakan oleh syekh kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya ulangi, ada masalahnya nih, ini si A jual makanan pisang goreng kepada si B. Si B ini uangnya uang haram, dia mau dapat uang hasil nyopet. Apa hukum si B memakan pisang goreng yang dia beli dari si A dengan uang haram? Ini pertanyaannya. Kalau masalah jual belinya tidak sah tadi, karena syarat jual beli itu harus penjual memiliki barang, pembeli memiliki uang, harus miliknya sendiri. Ini tidak cukup syarat di sini. Pedagang memiliki pisang goreng, ya benar miliknya sendiri, tetapi pembeli bukan uangnya sendiri, uang hasil nyopet. Tapi kita tidak bahas ini. Yang kita bahas apa hukum pisang goreng yang dimakan oleh si B, oleh si pembeli ini. Apa hukumnya? Ditafsir. Jika si A menyerahkan pisang goreng kepada si B
dan si B memakannya sebelum memberikan uang, halal. Halal dia makan pisang goreng tersebut karena diserahkan secara ridho. Uang belum dihukumkan karena ini masih berutang. Apa hukumnya dia jadikan belum? Tapi yang penting barang itu sudah pindah, diberikan, sudah kobat, dia makan, halal. Belum dibayar, tapi saya akan berutang. Bahasanya kan zimah, saya hutang. Kalau yang kedua, kalau si pembeli ini mengatakan menyerahkan uang, ini pisang goreng, oh ini uang, uangnya ini hasil saya nyopet. Bagaimana? Oh iya, saya terima katanya. Pedagang itu menerima uang hasil nyopet dan dia memberi pisang gorengnya untuk dimakan, maka halal hukumnya memakan pisang tersebut karena dia diberikan dan dengan ridho diberikan dan dia mengambil uang itu secara sadar bahwa uang itu haram, salah dia. Jadi dia menukar sesuatu yang halal, dia menerima sesuatu yang haram, tetapi dia mau. Yang ketiga, jika tidak tahu ini uang, tapi dia tidak cerita bahwa uang ini uang haram. Si pembeli, si pedagang yang penting mendapatkan uang. Dia nggak tahu bahwa uang itu uang haram. Maka dia makan pisang, apa hukumnya sekarang? Haram. Haram dia makan pisang yang dia beli kepada orang dengan uang haram jika dia tidak menceritakan bahwa uang itu uang haram. Sampai kapan dia hukumnya haram dia makan itu? Sampai dia mengganti. Maaf, uang kemarin itu uang yang saya makan itu uang haram, saya ganti ini uang yang halal. Mau mana uang haram itu kembalikan, ini yang halal saya bayar, maka halal lah yang dia makan itu. Atau dia cerita, maaf uang itu uang haram, oh ini saya belikan uangnya, tapi bagaimana ini? Ya sudah saya halalkan, aku makan itu, halal dia. Itu makna dari faedah di kitab Al-Bai' ini. Yang akan membimbing banyak pertanyaan nih dari guru-guru. Apa hukum guru makan MBG, makanan bergizi gratis nih, bukan makanan beracun gratis. Makanan bergizi gratis, kebetulan anaknya tidak masuk. Ya, sebenarnya mudah nih, tergantung aturan pemerintah, aturan yang memberikan. Kalau cara tanya aturannya, tanya suppliernya apa sih aturannya di sana. Kalau anak tidak masuk, bagaimana? Boleh nggak kita makan? Boleh katanya boleh. Kalau tidak boleh katanya jangan makan. Tergantung orang yang punya dia. Tapi biasanya daripada sia-sia ya silahkan dimakan. Saya suruh guru atung mengalihkan, jangan tuh minta upahnya, saya digaji untuk mengaturnya, kan bisa. Alhamdulillah di desa Berain tidak ada masalah MBG, tidak pernah ada satu masalah. Tapi sekarang, kenapa? Karena belum ada MBG. Belum ada satupun sekolah di desa Berain yang mendapatkan MBG. Maka tidak ada masalah keracunan, tidak ada masalah. Daripada mubazir kan, sudah ada masuk mubazir, jadi makan. Masalah haram besok kita minta apa? Dia kan sudah makan ini kemarin daripada mubazir. Gimana? Masa dia akan tidak rela?